Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Suciang Reni. Dalam video ini, saya akan memenuhi tugas pidato dari mata kuliah retorika dengan dosen pengampu Ibu Hilda Ilalia. Mari saja lanjut ke videonya. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman saya yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang memberikan kesehatan pada kita semua. Oke, dalam materi yang saya sampaikan, pidato yang saya sampaikan ini tentang pendidikan dan impian. Pendidikan ya, yang kita ketahui yaitu pembelajaran dan pengetahuan. Kita semua pasti pernah dididik. Didikan dari orang tua, maupun di sekolah dan di lingkungan sekitar. Biasanya kalau dari orang tua itu kita dididik untuk menjadi sopan santun dan tanggung jawab. Dan kalau di lingkungan itu tergantung. Ada orang di lingkungan yang sehat. Bisa jadi didikan orang tua itu lebih terpakai dan lebih dibaguskan lagi. Ada juga orang yang tinggal di lingkungan yang tidak sehat atau di lingkungan yang kita sering sebut dengan lingkungan toksik. Itu bisa saja didikan orang tua yang selama dididik di rumah itu di lingkungan yang toksik itu bisa jadi tidak terpakai atau tidak digunakan oleh anak tersebut gitu. Dan pendidikan dari sekolah pada tingkatan TK, SD, SMP, SMA itu pasti menaik gitu tingkat pendidikannya. Pada tingkat TK yang kita ketahui, tingkat TK itu kita kayak masih ingin bermain, datang ke taman kanak-kanak yang kita sebut itu TK gitu. Pasti yang kita tahu hanya bermain gitu. Belajar dididiknya dengan cara bermain. Dan di fase TK ini itu biasanya anak-anak itu sudah mulai bercita-cita atau impiannya. Biasa di TK ini sering ditanya, cita-cita kamu apa gitu. Pasti anak-anak itu bilang kalau cita-cita aku mau jadi dokter, aku mau jadi polisi, dan banyak impian-impian mereka yang tidak mereka tahu apa yang akan dijalani ke depannya. Dan prosesnya dia belum mengerti. Jadi kalau ditanya cita-cita, pasti anak tersebut yang masih lugu. Pasti anak-anak tersebut yang masih lugu polos itu akan menjawab cita-citanya menjadi dokter dan polisi yang sering didengar gitu. Lanjut pada tingkatan SD. Pada tingkatan inilah dasar-dasar pendidikan mulai dipahami seperti pembelajaran menghitung, perkalian, pembagian, dan pengetahuan lainnya tentang lingkungan. Walaupun pada tingkatan ini masih senang bermain-main dan cita-cita atau impian pada tingkatan SD ini masih berharap cita-citanya itu bakal tergapai, gue bisa nih. Masih yakin dengan cita-cita pada saat TK. Dia masih pede dengan ungkapannya untuk ingin menjadi dokter ataupun ingin menjadi polisi seperti itu. Lanjut pada tingkat SMP. Pada tingkatan SMP ini sedang memasuki masa-masa pubertas dan keingintahuan yang tinggi. Dan pada tingkatan ini karena itu anak-anak pada tingkatan SMP ini biasanya sangat sulit diatur dan kekeh. Kalian tahu kan, kekeh itu kayak ya maunya itu harus itu juga, maunya hari ini harus hari ini. Dan pada tingkat SMP ini anak-anak itu benar-benar yang sulit diatur, yang ya seperti itu pokoknya ya. Kalian lihat perbedaan anak SMP pada anak SMA itu nanti saya jelaskan lagi, oke? Pada tingkatan SMP ini biasa dibilang masa-masa yang paling labil dan bisa dibilang masa yang paling berbuat bandel gitu ya. Karena kemauan atau tindakan
yang dia perbuat biasanya langsung ia lakukan tanpa berpikir panjang apa resiko kedepannya seperti itu. Lanjut pada pendidikan akhir di sekolah, yaitu tingkatan SMA. Pada tingkatan SMA ini dia mulai serius dan dia udah memilih dia akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang disebut dengan memasuki universitas yang dia inginkan gitu, atau memilih untuk berkarir. Karena siswa atau peserta didik pada tingkatan ini sudah mulai bisa berbaur, harus sudah bisa mulai berbaur dengan masyarakat banyak. Seperti di SMK biasanya itu kita dilakukan PKL ya, praktek kerja lapangan gitu. Kalau di SMA saya kurang mengerti bagaimana cara sistemnya karena saya waktu itu SMK ya, jadi masuki dunia PKL. Jadi sudah mulai bisa berbaur dengan masyarakat. Maksudnya itu cara bicara atau public speaking kita itu harus bisa dilatih. Harus sudah terlatih public speaking kita untuk bicara di depan banyak orang. Dan juga mengenai impian atau cita-cita yang saya sudah sampaikan pada tingkatan TK, SD, dan di SMA ini sangat berbeda. Pada tingkatan ini kita mulai bingung. Akankah kita menepati apa yang kita katakan pada waktu masa kita TK? Mengenai ingin menjadi dokter, polisi, dan sebagainya. Sepertinya mustahil, karena pada di awal masuk SMA atau SMK kita sudah ditentukan untuk memilih, seperti memilih jurusan yang kita mau. Misalnya kayak di SMA ditentukan untuk masuk IPA atau IPS, dan di SMK ini lebih banyak. Dia mau mengambil TKJ, AP, dan pilihan lainnya begitu. Jadi untuk cita-cita yang dia inginkan menjadi dokter, di SMK pasti dia sudah harus mengambil jurusan farmasi seperti itu contohnya. Kemudian pada tingkat SMA, SMK mengambil jurusan yang tidak ada kaitannya dengan kedokteran, seperti yang saya sudah bilang tadi. Kalau ada jurusan yang sama, apa yang ingin dia cita-citakan waktu TK, seperti dokter, di jurusan SMK ini dia bisa mengambil jurusan farmasi seperti itu. Jika SMA atau SMK yang tidak ada kaitannya dengan cita-cita yang kita TK itu, berpikir lagi dengan yang apa kita katakan. Pasti kita berpikir kayak, ya itu hanya impian untuk menjadi dokter gitu. Untuk cita-cita pada tingkatan ini, kita mulai berkata, apa ya cita-cita gua gitu? Apa sih cita-cita saya? Apa bisa saya menggapai cita-cita tersebut? Seperti itu. Apa aja deh, pasti kita tuh sering dengar, apa aja deh, jalanin aja dulu gitu kan. Anak-anak yang muda gini, anak-anak yang lulusan SMA itu pasti kalau ditanya cita-citanya bingung. Jadi kata-kata yang diucap pada masa TK dan SMK atau SMA itu pasti berbeda kan. Tapi dari impian yang kita bilang pada masa taman kanak-kanak itu yang membuat kita menjadi semangat belajar agar bisa mencapai mimpi tersebut, walaupun berbeda perkataan pada saat SMA. Yang dari tadi kita sudah bicarakan ya, ngomong-ngomong soal mimpi gitu. Ngomong-ngomong soal impian. Yang dari tadi kita bahas ini, impian adalah milik semua orang. Jadi, semua orang kita berhak untuk bermimpi gitu. Maupun itu dari kasta yang rendah ataupun yang tinggi. Impian adalah milik semua orang ya. Bukan hanya orang kaya aja yang mempunyai impian gitu. Tapi kita juga memiliki kesempatan itu. Ya, walaupun orang kaya itu pasti bisa menggunakan kekayaannya untuk mimpinya, seperti itu. Kita bisa mengejar mimpi itu dengan cara belajar, dan belajar. Yang terpenting adalah dari diri kitanya. Jangan patah semangat. Jangan pernah menyerah untuk meraih mimpi.
Jangan pernah menyerah untuk meraih sebuah impian walaupun sedikit mustahil, tetapi setiap keinginan pasti bisa tercapai jika mau berusaha. Maka dari itu, kita dididik dan disekolahkan dari kecil agar mempunyai mimpi dan menggapai mimpi kita itu. Sebelum saya akhiri, saya memohon maaf bila ada tutur kata atau kata-kata yang tidak enak didengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih.